Nah, di dalam kurikulum Merdeka ada beberapa kebaruan yang mungkin kita kuatkan. Jadi dalam pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum itu hal-hal yang sudah baik kita lanjutkan, hal-hal yang dirasa perlu disempurnakan, ya kita perbaiki. Tidak serta-merta dengan pembaharuan kurikulum itu berubah semuanya. Hal-hal yang memang dirasa sudah baik dalam rangka mengoptimalkan kemampuan peserta didik, ya itulah bagaimana itu tetap dipertahankan. Hal-hal misalkan sejak 2006, 2013, kurikulum kita berbasis kompetensi. Sudah hampir 20 tahun lalu, kurikulum kita berbasis kompetensi. Itu tetap kita pertahankan di dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum saat ini pun sama-sama kurikulum kita itu berbasis kompetensi. Jadi tidak serta-merta baru. Hal yang sudah baik kita tetap pertahankan. Satu diantaranya misalkan kurikulum berbasis kompetensi di sejak 2006, 2013, sekarang pun sama, kurikulum kita berbasis kompetensi. Lalu juga misalkan kurikulum kita membangun secara holistik sikap, keterampilan, pengetahuan dibangun secara holistik itu sejak 2006. 2013 dilakukan dan kita pun sekarang tetap kita lakukan, membangun kompetensi secara holistik, sikapnya, keterampilannya, pengetahuannya dibangun secara holistik. Di sebelumnya dibangun. Kurikulum mereka juga tetap membangun. Jadi tidak mengganti hal-hal yang sudah baik. Lalu kurikulum itu dibangun sesuai konteks daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Itu sudah secara eksplisit dalam undang-undang di tahun 2003. Kita kuatkan dari kurikulum 2006, kurikulum 13, dan sekarang pun tetap kita bagaimana pengembangan kurikulum konteksnya sesuai karakteristik satuan pendidikan, peserta didik, dan daerah. Jadi hal-hal yang sudah baik itu tidak serta-merta kita ganti juga. Nah, hal-hal yang mungkin belum optimal, itulah yang kita lakukan pembaharuannya. Dalam rangka apa? Fokus kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Jadi, indikator utama, keberhasilan utama dalam kurikulum Merdeka nanti adalah terlihat dari bagaimana satuan pendidikan, pendidik mengoptimalkan peningkatan kualitas belajarnya. Jadi bukan dilihat dari perubahan-perubahan dokumennya, tapi dilihat dari bagaimana peningkatan kualitas belajar peserta didik, hasil belajarnya. Jadi indikatornya bisa dilihat bagaimana peningkatan kualitas dalam proses pembelajarannya. Nah, ada pun hal-hal kebaharuannya yang ada dalam kurikulum mereka. Pertama, adanya profil pelajar Pancasila. Ini sebagai kompetensi umum atau karakter yang perlu ditanamkan, dikembangkan di setiap pelajar sejak usia dini. Jadi, kita sudah menetapkan para peserta didik kita itu ingin dibawa kemana. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Setelah dia menyelesaikan studinya itu, kemampuan apakah yang perlu muncul? Itulah yang ingin kita hasilkan. Jadi kalau dalam ibaratnya perjalanan sudah tentu jelas kompasnya, arah yang akan ditujunya. Jadi sudah jelas mana yang akan ditujunya. Nah, yang akan ditujunya mana? Yang ditujunya itu sudah kita tuangkan, yaitu kemampuan anak yang mempunyai keenam dimensi profil pelajar, mempunyai kemampuan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mempunyai kemampuan mandiri, mempunyai kemampuan bergotong royong, mempunyai kemampuan bernalar kritis, mempunyai kemampuan berkebinekaan global, dan mempunyai kemampuan kreatif. Jadi keenam kemampuan itulah yang ingin kita hasilkan. Nah, perwujudan dari itu pun maka kita sudah integrasikan keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini ke dalam standar kompetensi lulusannya. Jadi jelas setelah PAUD, setelah SD, setelah SMP, setelah SMA, dan sederajat, kemampuan apa yang harus dimiliki? Ya kemampuan itu sudah kita tuangkan dalam standar kompetensi lulusannya. Jadi setelah dia lulus PAUD, harapannya mempunyai keenam dimensi itu di jenjang PAUD sejauh mana, di jenjang SD sejauh mana, di SMP sejauh mana, di SMA sejauh mana. Jadi yang kita tuangkan di dalam keenam dimensi ini adalah kompetensi umum atau karakter. Jadi memuat kompetensinya dan karakternya juga. Nah, Ibu Bapak, untuk mencapainya, maka di dalam kurikulum Merdeka, untuk mencapai kemampuan tadi, kompetensi dan karakter tadi, maka selain melalui intrakurikuler, ada juga suatu kegiatan pembelajaran yang untuk memperkuat langsung karakter para peserta didik itu.
Maka kita berikan nama Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi kalau waktu belajar selama ini utamanya habis 100% untuk membangun intranya, akademiknya, kalau sekarang bukan hanya sekedar kemampuan akademiknya, tapi kemampuan karakternya juga itu perlu dibangun. Jadi kompetensi dan karakter itu dibangun di dalam proses pembelajarannya. Maka ada alokasi waktu bagaimana membangun akademiknya, mata pelajarannya, dan membangun karakternya. Lalu sebagai kompetensi yang dituju oleh para peserta didik ya, bagaimana membangun kompetensi yang dituju di dalam mata pelajarannya, itu ada yang sekarang disebut capaian pembelajaran. Nah, ini kompetensi yang dituju. Kalau di K13 kan kompetensi dasar yang ditetapkan kan sudah ditentukan urutannya per tahun. Nah, sekarang kita tetapkan kompetensi apa yang dituju di dalam mata pelajaran, maka kita tuangkan dalam capaian pembelajaran yang kita tetapkan per fase. Di SD setiap fasenya itu setiap 2 tahun, di SMP dalam 1 fase, di SMP 2 fase. Jadi waktunya kita lebih longgarkan. Kalau sebelumnya per tahun dan ditentukan urutannya, kalau sekarang kita tetapkannya per fase. Di SD per 2 tahun, di SMP 3 tahun. Pokoknya siswa di akhir fase mempunyai kemampuan tersebut. Kami serahkan kepada pendidik, kami percayakan kepada pendidik urutan mencapai kompetensi tersebut. Dan yang selanjutnya juga beberapa pembaruannya adalah pembelajaran sesuai tahap capaian atau teaching at the right level sebagai pendekatan untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan hak belajar yang memberikan mereka kesempatan mencapai kompetensi minimum. Jadi sekarang yang menentukan tujuan belajar itu guru, dan guru pun yang paling tahu menentukan harus diberikan apa. Maka kita harus kenali dulu anak. Bisa jadi pada saat masuk misalkan anak kelas 5, setelah dicek dia belum bisa membaca, menulis, maka kepada anak tersebut jangan diberikan langsung materi yang ada harusnya di materi kelas 5 yang langsung rumit, yang sudah belajar pecahan dan lain-lain. Mungkin mereka duduknya di kelas 5, tapi bisa jadi diberikan belajarnya itu adalah belajar materi-materi kelas 1, masih belajar hitungan 1, 2, 3, masih belajar huruf ABC. Itu walaupun duduknya di kelas 5 tapi belajarnya bisa jadi belajarnya materi ke kelas 1. Jadi diberikan kesempatan mencapai kompetensi sesuai. Jadi dia mendekatkan, memastikan anak mendapatkan hak belajar yang memberikan mereka kesempatan. Jadi bisa jadi siswanya sudah kelas 3 SMP, SD, tapi materinya masih kelas 1. Sekarang kemarin dengan akibat kondisi pandemi banyak terjadi. Siswanya sudah kelas 4, kelas 3, tapi dia belum bisa menguasai materi-materi yang harusnya dipelajari di kelas 1 SD. Sehingga duduknya mungkin di kelas 4, di kelas 3, tapi belajarnya silakan berikan sesuai yang memang mereka belum mereka kuasai. Yaitu bisa jadi mereka duduknya kelas 3, kelas 5, tapi belajarnya materi-materi kelas 1. Ini kita terapkan dalam teaching at the right level ini. Lalu juga untuk memperkuat, mendukung pembelajaran sesuai tahap capaian juga kita perkuat asesmen formatif. Dan dalam rangka membantu satuan pendidikan, dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, kami sudah menyiapkan contoh-contoh perangkat ajarnya. Jadi kami sudah membuat beberapa video untuk melakukan penyampaian bahwa untuk menyikapi kurikulum Merdeka ini, fokus utama indikator keberhasilan itu bukan dilihat dari beban-beban administrasi, kepatuhan-kepatuhan dokumen-dokumen administrasinya, tapi bagaimana lihat indikator keberhasilan itu dalam rangka peningkatan kualitas belajarnya. Lihat peningkatan kualitas belajarnya. Maka kami dalam dokumennya, dalam regulasi kita sebutkan, dokumen itu bisa jadi ibu apa tinggal gunakan contoh. Kalau masa pelaksanakan kurikulum mereka belum mampu mengembangkan, ya udah tinggal pakai contoh yang disediakan, tidak usah bikin baru lagi, sudah tinggal pakai yang ada. Lalu kalau misalkan ibu bapak sudah mampu, sudah ingin tapi masih kesulitan mengembangkan, silahkan modifikasi. Ataupun bagi bapak yang sudah kreatif, inovatif, tidak usah lihat contoh, bisa langsung bikin sendiri. Sehingga bagi yang sudah kreatif, inovatif, bisa langsung kembangkan mandiri. Bagi yang kesulitan, kita tidak tinggalkan. Bagi yang masih kesulitan, silahkan gunakan contoh-contoh yang sudah kita siapkan. Nah, inilah yang kita lakukan beberapa pembaharuan. Jadi semangatnya adalah silahkan ibu bapak dalam proses penerapan kurikulum mereka seperti anak belajar.
Anak belajar tidak ada yang langsung 100% langsung lihai semuanya. Mungkin ada yang di tahap awal itu sudah langsung mengerti, sudah paham, sudah lihai. Silakan dia berjalan sesuai kemampuannya lihai. Tapi ada jadi setelah anak belajar, tahap awal itu belum memahami sehingga perlu diulangi. Begitu pula proses penerapan kurikulum mereka. Mungkin pada tahap awal ini ada yang menerapkannya itu masih menggunakan contoh-contoh yang ada. Belum bikin berbagai perangkat-perangkat ajar yang tinggal mengikuti contoh yang ada. Tapi jadi ada yang sudah tahap awal belajar di tahun yang sama, ada yang belajar itu mulai memodifikasi, tapi ada juga yang di tahap awal belajar, tahap awal menerapkan itu langsung bisa bikin sendiri. Maka itulah yang kita dorong. Jadi kalau sebelumnya mengikuti harus pola yang sama, standar yang sama, kalau sekarang sesuaikan tahap kemampuan masing-masing. Mungkin bagi sekolahnya yang sudah mampu mengembangkan mandiri, ya udah kembangkan mandiri. Bagi sekolahnya yang kesulitan belum mampu mengembangkan mandiri, jangan dipaksa untuk mengembangkan mandiri sendiri. Silahkan gunakan contoh atau silahkan modifikasi. Nah, itu yang kita dorong di dalam kurikulum Merdeka.